How about now? Not yet. Oh, not yet. Present now. Sudah diklik, Mas Alfa. Sudah. Sudah. Sudah, ma'am. Wait, wait. Let me try again. Klik dulu di layarnya, biasanya begitu. Ah, How about now? ya. Oke, good. Uh, okay. So today this RPP is for third grader because I know that on my neighborhood there are no like middle schoolers or high schoolers. So the syllabus that I'm using is K13 syllabus, speaking class for this first semester, and I'm trying to make like the one sheet RPP, and so I will teach about 4 by 35 minutes for just one meeting. Alright, so the main point of this course is for students to be able to introduce themselves and to identify object around their vicinity. Mhm. And as you can see, the indicator is that Uh, they're would you please start with the basic competence, kemampuan KD-nya, kompetensi dasar. uh, this one. Kompetensi dasar yang tadi Mas Alfa, bawah tadi. This one. Ah, bercakap-cakap. Oke. Jadi di sini mereka itu harus bisa bercakap-cakap tentang memberi informasi dan memperkenalkan diri sendiri, menanyakan pemilikan, menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Misalnya, oh ini sedang menyiram, berarti oh she's watering the garden. And then they need to be able to receive information so they can communicate better with each other. And this is the indicator. They can introduce themselves, introduce to whom uh, does this item belongs to, or what does someone is actually doing. And they also need to be able to identify an object, naming an object, and naming their hobbies and the item that they hold or Okay. they have. So this one is the a very basic teaching method. I'm gonna do a sermon and they will practice it. But I feel like because I know that most third grader are still children, they like to move and play a lot. So I feel like maybe later I will try to use some games to make it more interesting so I can captivate their attention more. Mhm. All right, so this is how it's gonna go. They will greet each other and pray, and I will try to explain about how to introduce yourself to everyone, and then after that, I will tell them to introduce themselves to their friends in front of the class. So this one is the menggunakan PPT untuk menunjukkan gambar-gambar pada benda. Uh, this one is for so they can identify an object. So my plan is after I give them the PowerPoint to identify an object, I want them to identify the real life object, the 3D object around us. And I feel like that's all about it. After that, I will have a class reflection and they will say a prayer in the end. Oke. Mas Alfa, ini saja. Yeah, ma'am. Okay, so would you please go with basic competence? So basic competence is the starting point
where we will do the activity for the whole sessions. Oke then, bercakap-cakap untuk meminta atau memberi informasi serta secara bertema memiliki tidak tertutup memperkenalkan diri, menanyakan kepemilikan. So then it is about possessive ya. Yes. So menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang, berarti itu udah continuous. I'm watering, I'm studying and stuff. Yes. Ya, kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Lalu 2.2 menyebutkan nama benda, menyebutkan di mana seseorang berada dan memiliki kesukaan dan kepunyaan. Itu yang mau dicapai dulu yang mana ini Mas Alfa? Yang 2.1 dulu, Mem. Habis itu mungkin yang 2.2. 2.2-nya yang untuk pertemuan selanjutnya atau gimana? Sebenarnya sih ini untuk satu pertemuan ya, Mem. Jadi kayaknya setelah itu baru setelah mereka udah 2.1 bisa, mungkin saya akan lanjut ke 2.2. Okay. Don't you think coba kasih simulasi memperkenalkan diri terus menanyakan kepemilikan itu seperti apa? Karena memang tadi Mas Alfa belum ada worksheet-nya ya, jadi saya tidak punya gambaran begitu nanti aktivitas siswanya tuh bakal seperti apa. Okay, maybe I should provide the video. So I will start by maybe try to like say hi to each other and then say what's your name? Oh, my name is blah blah blah. Bukan, kan materinya memperkenalkan diri. Jadi siswa itu nanti kompetensi yang ingin dicapai adalah mampu memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, begitu kan? Yes. Terus yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau semua komponen memperkenalkan diri, menanyakan kepemilikan, menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan itu in one go dalam satu meeting, itu dalam satu meeting atau gimana? Kalau dalam satu meeting itu menurut saya materinya kok terlalu banyak gitu. Gitu so ya, what do you think? I think, yeah, I guess it's true. I guess it will be too much for them to handle on just one meeting. Maybe I will try to use the 2.1 first, and then the next meeting I will try to do the 2.2. Oke. Itu yang perlu nanti dipikirkan Mas Alfa ya. Karena materinya ada 3 ini, memperkenalkan diri, menanyakan kepemilikan, dan menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan pakai sedang itu kan berarti udah continuous tense. What is she doing? She is eating, misalnya kayak gitu. She is walking. Kan kompetensinya sudah beda. Kalau introductions, introducing oneself kan siswa harus tahu certain expressions. Hi, my name is, atau I'm Alpha. So I'm a student of English Language Education Department, misalkan gitu kan, certain expressions. Menanyakan kepemilikan, who's this, misalkan gitu. That's mine. Berarti kan harus menghafal possessive noun dan sebagainya itu ya. Okay, ma'am. Jadi kok bayangan saya itu kok materinya banyak sekali, padahal ini di SD ya. So I guess the main point is that the learning needs to be bearable, right? Yeah, so that's what I think. Because in high school, I think every basic competence, it consists only one material. For instance, only self-introductions or procedure text. It doesn't consist of more than one. So it is to my surprise that in elementary school there are 3 competences that a student needs to achieve in 2.1. Okay, ma'am. Because I'm making this according to the RPP actually. Makanya ini kan silabusnya kan begitu kan berarti. Kan Anda menerjemahkannya ke RPP-nya jadi begitu. Yeah. Nanti silakan worksheet-nya berarti Mas Alfa yang perlu. You need to make a detail on the worksheet. Tahu worksheet kan? Do you know worksheet? How does it look like?
lembar kerja. Oh, Mm-mm. oke, ma'am. Lembar kerja siswanya itu yang belum ada. Nanti coba dicari buat lembar kerjanya yang bagaimana. Kemudian penilaiannya juga masih belum detail. Penilaian itu semacam soal atau untuk mengukur kompetensi siswa itu bagaimana. Ini terkait dengan indikator. Kalau when we talk about evaluations, evaluasi atau penilaian, it deals a lot with indicator. So would you please go with your indicator, Mas Alfa? Nah, Ya, ini ma'am. coba oke. Mengungkapkan berbagai tindak tutur. Mengungkapkan berbagai tindak tutur. Oke. Tindak tutur itu bahasa Inggrisnya expression itu kan. Yes. Dua-duanya mengungkapkan. Ini saya kemarin yang di siapa Mas Riko sama Mas Fajar. Kemarin itu penggunaan kata di indikatornya masih belum pakai KKO. KKO itu adalah kata kerja operasional. Ada yang sudah punya dapat KKO, kemarin sudah saya posting di grup kayaknya. Oke, ma'am. Ada yang sudah pakai KKO di indikatornya? Belum. Coba saya tunjukkan Mas Alfa, di stop dulu. Saya mau share Oke, screen dulu. ma'am. Kemarin di mana ya, sebentar. Micro teaching. Sudah terlihat ya? Sudah? Yes, ma'am. Oke, so this one is kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional itu harus ada di indikator. Indikator itu kata-katanya harus menggunakan ini. Dalam artian apa? Indikator itu kan sesuatu yang terukur. Kalau misalkan kata-kata yang digunakan di indikator adalah siswa paham, misalnya gitu. Kalau paham itu kan nggak terukur ya. Indikator untuk paham, mengukur kepahaman siswa itu apa? What to do, mengukur siswa itu paham sebuah teori, itu indikatornya apa? Indikatornya bisa menyebutkan apa detail gitu ya. Jadi ini adalah kata kerja yang harus digunakan dalam indikator. Namanya KKO, punya taksonomi Bloom itu ya, teori Bloom. Nah, ini ada C1 sampai C6. C1 itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. 1, 2, 3 itu tergolong LOTS. LOTS itu apa? Sudah pernah tahu ini LOTS, istilah LOTS. Low order thinking skill itu. Jadi kalau masih memuat ini berarti masih LOTS, low order thinking skill. Masih tatarannya masih menjelaskan, menceritakan, melaksanakan. Nah, kalau sudah C4 sampai C6 itu disebut dengan HOTS. HOTS apa? High order thinking skill. Begitu. Jadi KKU yang digunakan membandingkan kan berarti sudah menganalisa, mengkritik misalkan kayak ini. Kan berarti dia sudah critical thinking gitu. Lalu yang paling tinggi adalah merancang atau membuat, menciptakan. Kalau bahasa mungkin bisa menyusun kembali, merangkaikan kata. Itu tuh udah HOTS. Gitu ya. Jadi nanti di indikator itu kan tidak mungkin ya kita baru belajar pertama langsung HOTS begitu. Boleh mixing antara LOTS dan HOTS ini. Karena pertama kan kita menggunakan LOTS dulu baru ke HOTS begitu. Kata-kata yang digunakan harus dari KKO ini. Nanti silakan dipilih yang mana. Any questions in regards to this? Saya stop sharing ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau yang punya Mas Alfa tadi pakai yang mana tadi? Kalau yang saya langsung dari RPP-nya, ma'am. Maksudnya dari RPP-nya gimana? Sebentar.
Jadi kalau udah ada kayak indikatornya gitu, Mas. Ya ini yang ini. Yang indikator pencapaian kompetensinya langsung copy dari sini. Oke. Itu dari silabusnya. Coba mengungkapkan apa? Mengungkapkan ya. Mengungkapkan tuh yang mana? Wait, wait. Nggak ada mengungkapkan. Oh, itu sininya ini memang yang mengungkapkan berbagai tindak tutur itu. Atau mengungkapkan itu berarti dekat dengan menjelaskan gitu ya, atau Iya, menurut saya sih termasuk yang menjelaskan gitu loh. oke. Lebih baik nanti diadaptasi pakai KKO yang ini aja, Mas. Oh, oke, Ma'am. Oke, sudah kalau yang itu. Bisa di-share screen lagi, Mas? Eh, yang ini, Ma'am. Oh, itu contoh ya. Contohnya this itu yang 2.2 ya. Iya. Oke. Ke bawah lagi. Tujuan sebagai tujuan pembelajaran. Kalau itu dijadikan satu juga bisa, Mas. Jadi tujuan pembelajaran itu eh, terkait juga dengan indikator tadi. Misalkan indikatornya tadi memakai pertama menyebutkan, terus yang kedua indikator kedua adalah menyusun kata, misalnya begitu. Jadi indikator itu diambil yang yang paling ultimate goalnya. Jadi misalkan di antara apa namanya, tadi menyebutkan indikatornya ada dua, misalkan menyebutkan atau mengungkapkan tindak tutur tentang perkenalan. Lalu yang kedua adalah mempraktikkan tindak tutur berkenalan. Tujuan pembelajaran itu adalah gabungan dari dua ini. Berarti diambil yang ultimate goalnya yang mana, yang mempraktikkan. Jadi tujuan pembelajarannya langsung saja mempraktikkan gitu, tidak perlu didetailkan satu-satu. Oh, gitu ya, Ma'am. Oke. Jadi kata yang digunakan tetap selaras dengan indikator tadi. Oh, oke, Ma'am. Untuk tadi sudah saya komentari ya, kompetensi dasar, indikator sudah, ke bawahnya materi. Tadi kayaknya ada 3 ya, Mas, sama yang posesif tadi ya. Iya. Belum masuk berarti. Mm-mm. Kan KD-nya ada 3 materi kok tadi. Pengenalan diri, terus kepemilikan tadi, Oh, iya. lalu iya kan? Pengenalan Iya. benda malah di 2.2. Nanti coba ini lagi, direvisi lagi. Oke, baik, Ma'am. Nah, ini yang kegiatan inti ini perlu didetailkan lagi. Kegiatan inti misalkan guru menjelaskan pengenalan diri pakai konsep yang itu loh, Mas, ABCD itu loh. Melalui WhatsApp atau melalui video, guru menjelaskan materi tindak tutur perkenalan diri gitu ya. Oh, oke, Ma'am. Oke. Nanti formatnya dilihat di panduan ya. Di panduan sudah ada template-nya. Oh, oke, Ma'am. Itu kegiatan intinya itu ya. Terus refleksi kelas, berdoa salam, oke sudah ada. Nah, yang penilaiannya ini apa, ketepatan dan kesesuaian menggunakan. Ini yang belum ini Mas. Jadi lampirannya yang belum ada Mas Alfa adalah worksheet atau LKPD-nya.
Yang kedua adalah penilaiannya. Jadi Mas Alfa mau menguji siswa itu mampu dalam memperkenalkan diri itu dengan apa, itu yang masih belum terlihat. Lalu kalau misalkan dicari aja Mas instruksi, misalkan instruksinya apa? Please self record yourself, atau please introduce your misalkan ada family tree. Ada family tree, terus atau gimana lah, intinya nanti anak itu memperkenalkan diri sendiri atau orang lain gitu kan. Kalau materinya memperkenalkan diri, jadi cari instruksi atau please introduce yourself as if you are a university student. Lalu nanti rubriknya, kalau memperkenalkan diri, rubriknya bisa mungkin yang Anda cari adalah fluency-nya, grammar-nya, pronunciation-nya, terus apa gitu. Kalau itu memperkenalkan diri. Gitu ya, berarti yang belum ada worksheet sama instrumen penilaiannya yang belum ada. Oke? Oke, ma'am. Terus? Sudah ya? Sudah. Oke, thank you Mas Alfa. Berarti itu kurangnya. Next meeting itu sudah harus komplit ya, terutama worksheet sama penilaiannya. Oke, ma'am. Oke, thank you Mas Alfa. Next will be yang selanjutnya siapa? Kemarin saya list di Putri, mana Putri? Mbak Putri. Yes, ma'am. Okay, are you ready? Yes. Sudah kelihatan, ma'am? Sudah? Nah, jadi di sini saya pakai kelas 10 SMA. Materinya tentang expression of showing care and sympathy. Waktunya 2 kali 35 menit. Ini KD. Ini pakai HP kan, Mbak? Pakai laptop. Oh, kok nggak bisa full? Nah, oke. Oke, you can go on, Mbak. KD 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan pada ungkapan perhatian dan responnya sesuai dengan konteks penggunaan. KD 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan perhatian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Oke, berarti yang pertama itu masih tahap identifikasi ya, 3.1 tentang showing care itu ya, dan responnya. Yang 4.1 sudah menyusun gitu ya, sudah menyusun. Iya, Oke. Tujuan pembelajaran siswa Sebentar, untuk indikatornya sudah sesuai KKO belum? Nanti dicek Mbak ya. Identifikasi sepertinya sudah sih. menyusun sama mendemonstrasikan itu termasuk Iya, menerapkan iya. C3. Betul. Ini yang C4 ke atas nggak ada? Nggak ada, mem. Harusnya sih, biasanya yang 3.1 itu sama 3.1.2 itu biasanya lots, yang C1 sampai C3. 4.1 itu C4 ke atas. Kalau bisa begitu. Kayaknya menyusun ini kan sudah kayaknya sudah C6 sih kayaknya. C6. Nanti lihat lagi ya. Intinya harus ada yang lots, ada yang hots begitu. Yes, ma'am. Oke, go on.
Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perhatian serta responnya. Siswa mampu menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan perhatian. Jadi seperti feedbacknya seperti Mas Alfa tadi ya. Tujuan pembelajaran adalah kombinasi dari indikator tadi. Iya, Ma'am. Jadi dipilih one end goal aja. Dipilih satu. Ultimate goal-nya yang mana? Kompetensi C6-nya yang mana sih gitu maksudnya. Yes, Ma'am. Ini yang menurut saya ya, kalau mungkin di dosen-dosen lain atau guru pamonnya lain akan didetailkan seperti ini. Siswa mampu mengidentifikasi, siswa mampu menyusun teks. Itu saya rasa itu kan sudah tercantum di indikator, jadi tidak perlu diulangi lagi. Yang perlu disampaikan di tujuan pembelajaran itu adalah ultimate goal atau end goal-nya itu apa? End goal-nya mampu menyusun teks, misalkan begitu. Itu aja yang dituliskan, tidak perlu didetailkan. Karena ini kan kelas saya, nanti mungkin kalau teman-teman ada kelas lain dan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen berpendapat lain, saya kira that's acceptable begitu. Yes, Ma'am. Oke. Berarti tujuan pembelajarannya itu satu, Ma'am. Dibuat satu aja, end goal-nya apa? Oh, yes. Oke. Materi pembelajaran, fungsi sosial dari percakapan yang menggunakan ungkapan perhatian kepada guru dan teman. Struktur teks untuk menguasai dan menambah kata ungkapan perhatian guna membantu siswa agar bisa mengucapkan dan menulis sebuah ungkapan. Unsur kebahasaan dari ungkapan perhatian yaitu penyajian video dan teks. Berarti social function, text structure, struktur teks itu maksudnya generic structure-nya itu kah? Iya. Iya, Ma'am, kayak kosakata. Itu kan unsur kebahasaan kalau kosakata. Language features itu unsur kebahasaan. Kalau struktur teks itu kayaknya lebih ke generic structure ya. Grammar, Ma'am. Oh, grammar lebih ke struktur gitu. Oke. Metode pembelajaran, discovery learning, problem based learning, pendekatan, scientific learning, model, mengamati, diskusi, menjawab pertanyaan. Itu yang ingin saya lihat nanti, itu tercermin tidak? Karena banyak teman-teman itu mencantumkan bahasanya yang scientific approach, discovery learning, problem based learning gitu, tapi di kegiatan pembelajarannya tidak merefleksikan itu. Saran saya ambil satu aja yang mana misalkan gitu. Apa sih scientific approach apa Mbak Putri? Scientific approach. Lupa, Ma'am. Jadi kemarin tuh saran saya ke Mas Riko sama Mas Fajar, saya tanya juga gitu, jawabannya sama seperti Mbak Putri, tidak terlalu. Cantumkan di RPP Anda itu yang Anda pahami gitu. Misalkan kegiatannya ternyata banyak diskusi dengan teman gitu. Ya pakai aja misalkan metode pembelajaran bahasa itu ada think, pair, share. Jadi mahasiswa dikasih brainstorming atau dikasih input, kemudian pair dipasangkan dengan kawannya, kemudian share, mereka mendiskusikan bareng-bareng satu kelas. Itu kayaknya lebih acceptable. Jadi banyak metode pembelajaran itu sebenarnya tidak dekat dengan pembelajaran bahasa, tidak semua bisa diadaptasi ke pembelajaran bahasa. Jadi misalkan seperti scientific learning itu saya rasa kurang cocok untuk pembelajaran bahasa. Atau yang visible saja yang Anda pahami yang bisa diterapkan di pembelajaran bahasa. Kalau problem based learning itu masih possible misalnya gitu. Atau saya tidak menegasikan kalau memang Anda memakai scientific approach silahkan, tapi Anda pahami dan itu tercermin ke kegiatan pembelajarannya. Gitu ya. Yes, Oke, jadi dicantumkan yang dipahami saja, so that your RPP will be visible for your teaching practice. Oke, selanjutnya. Media dan bahan, PowerPoint dan video. Oke, sudah. Alat Langsung ke kegiatan pembelajaran. kegiatan pembelajaran. Agak dibesarkan boleh, Mbak? Oke, mengawali pembelajaran, motivasi itu ya. Mengajukan pertanyaan, oke.
Ke bawah. Di Mengamati siswa menyimak contoh teks yang diperkenalkan gini. Jadi makanya seperti Mas Alfa tadi, di mengamati misalkan siswa menyimak contoh teks lisan ungkapan perhatian yang diperdengarkan guru melalui melalui audio atau apa begitu ya, jadi terlihat. Atau melalui, sumbernya kayak YouTube gitu, Ma'am. boleh melalui YouTube misalkan begitu. Jadi lebih detail ini, agak lebih detail ini. Siswa mengamati tujuan ungkapan menunjukkan perhatian dari dialog showing care melalui video YouTube misalkan begitu ya, mempertanyakan. Yes, Ma'am. Siswa mengamati selalu mempertanyakan, maksudnya gimana? Kalau ada yang ditanya itu Oh, bisa siswa bertanya gitu ya. Iya, Ma'am. Berarti di sini diskusi gitu kan maksudnya? Iya. Oke. Sama ya, nanti didetailkan misalkan bagian gambar melalui apa begitu ya. Mulai PowerPoint, tadi disebutkan medianya PowerPoint. Didetailkan lagi yang ini. Itu feedback untuk kegiatan inti. Coba ke bawah lagi, Mbak. Oke. Penutupnya. Ini penugasan berarti yang nomor 2 ya. Yang iya, Ma'am. Berarti guru memberikan arahan untuk tugas selanjutnya begitu ya. Iya. Kalau 1 kali pertemuan nggak usah ditaruh tugas, Ma'am. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kalau di penutup kan nggak harus diberi tugas, yang penting memberikan reinforcement itu semacam penguatan, boleh hanya sekedar refleksi begitu. Anak-anak, hari ini apa yang sudah dipelajari, what have you learned from today's lesson gitu. Anyone want to share his or her reflections? Okay, you Putri, what do you think of this learning, this part gitu. Jadi, atau can you conclude Putri what you have learned today? Kan gitu saja, nggak perlu tugas juga, nggak perlu gitu ya. Kalau mau satu saja membuat refleksi, boleh gitu saja. Oke, next. Ke bawah Mbak Putri. Penilaian sama ya, belum ada Ada di bawah. oh ada. Oke. Ini materinya, oke. Ke bawah lagi Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Mbak Putri, are you there? Kok tidak merespon? Halo Mbak Putri. Ada yang bisa mendengar? Bisa, Ma'am. Loh, Alfa bisa mendengar Mbak Putri? Enggak, saya enggak dengar, Ma'am. Oh. Oh, kayaknya dia ini stuck sih. Lah. Left the meeting. Kayaknya sinyalnya Sinyalnya jelek. mungkin iya. Listriknya mati? Oke. Now let's move to the next one. Itu feedback untuk Mbak Putri ya. Teman-teman bisa merefleksikan dengan apa yang sudah teman-teman lakukan sendiri ya. Mbak Triska sekarang. Silakan Mbak Triska. Nah ini Mbak Putri. I'm so sorry, Ma'am, mati listrik. Oke. Tapi ini bisa? Bisa. Oke. Pakai paket.
Dilanjut, Mem. Silakan. Ini. Yang tes pertama tadi itu pakai multiple choice. Sebentar, tadi sampai materi ya, Mbak anunya. Enggak, lampiran. Lampiran materi. Ya, ini. Mm-mm. Ini ada question. Terus yang latihan kedua itu ada make a dialogue. Sebentar. Dari materi Mbak, lampiran 1 tadi saya belum melihat secara keseluruhan. Memang. Ini lampiran 1 materi. Lampiran 1. Oh ya. Oke, the expression of caring. Oke, ini untuk siswa SMA kelas 1 ya. Kelas Iya, 10. Coba saya lihat expressionnya itu kok banyak banget, Mbak. Ada berapa itu? Ada banyak. What do you think? Itu terlalu banyak ya? Terlalu banyak, dipilih aja mungkin 7 sampai 10 gitu, mungkin that's enough. 7 sampai 10. Yes. Ini ada contoh dialog. Oke. Worksheet. Itu berupa pertanyaan gitu ya? Iya, multiple choice, Mem. Ini sudah kayak ini, penilaian, sudah kayak evaluasi. Ini ada work in pair. Lanjut. Oke. Mungkin gini, Mbak. Yes. Itu saya kira ini penilaiannya ini rubriknya kan? Iya. Yang LKPD tadi menurut saya lebih cocok untuk evaluasi malahan. LKPD apa, Mem? Yang tadi lo lembar kerja peserta didik tadi lo. Oh, Karena Anda menulisnya itu tadi, lembar kerja peserta didik. Lampiran 2. lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa. Bisa gini Mbak, biar lebih interaktif. Ini kan kesannya tes ya nggak sih? Iya, Mem. Yang ini kesannya tes. Tadi yang task 2 itu sudah bagus. Task 2 itu make dialogue gitu. Itu diimprove aja, misalkan ada gambar ya, atau membuat dialog, gambar kayak komik begitu loh, lalu bubble-bubblenya itu dikosongi, lalu misalkan make a bukan fill the blank, make a dialogue berdasarkan picture-nya itu, seperti komik itu Mbak, bisa membayangkan nggak? Seperti komik, ada bubble-bubblenya kan, ada dialog box itu loh. Berarti mereka disuruh Membuat dialog berdasarkan gambar. Terus nanti settingnya Anda tentukan, settingnya di rumah sakit atau settingnya di mana begitu ya. Yes, Mem. Kan nanti dialognya otomatis berubah, bikin 2 atau 3 setting dialog itu sudah bagus. Kalau ini kan cocoknya untuk semacam LKS, bukan LKS, apa namanya, ujian kalau ini, ya nggak sih? Tes. Untuk tes. Nah itu ya. Yes, Mem. Oke, sudah, ini sudah lengkap lampirannya. Itu aspek tata bahasa, pengucapan. Lah nanti di tesnya kalau lihat ini, tata bahasa, pengucapan, intonasi, kelancaran, action, agak nggak nyambung sih. Nyambung. Ini yang untuk tas 2 ya. Yes, Mem. Kalau tas 1 tadi gimana? Rubriknya mana? Ini. Jumlah benar dikali 10. Oke, boleh. Atau misalkan ini ya, dialog tulis, atau ini tulis atau lisan sih?
KD-nya tadi? Nggak ada tulisan ya? Ada lisan. Lisan. Ya. Kalau lisan misalkan tas 1 tadi itu membuat dialog yang dari komik tadi. Tas 2-nya please self record yourself based on the dialect misalkan gitu. Yes, ma'am. Dengan begitu kan Anda bisa menilai tata bahasa, grammar, pengucapan itu apa? Pronunciations gitu ya. Intonations, fluency, action itu apa action? Kayak tindakan dia gerak-gerik. Performance mungkin gitu ya. Yes, ma'am. Baru gitu. Itu ya. Sudah bagus Mbak Putri, tinggal direvisi atau disesuaikan dengan feedback saya tadi. Dan dibuat LK lembar kerja siswanya, LKS-nya lebih interaktif sih menurut saya. Gitu ya. Oke. Thank you, ma'am. Selanjutnya ada yang mau presentasi lagi? Siapa selanjutnya setelah Mbak Putri? Mbak Triska nggak ada. Mbak Yasinta? Yasinta nggak ada juga. Eza? Are you ready, Eza? Raihan, oke Raihan, nanti Raffi. Langsung present RPP-nya boleh. Di present now ini kan ya. Present now. Voice-nya agak kurang audible tuh Mas Raihan. Kenapa? Agak kurang keras apa memang begitu voice-nya agak kurang. It's not that clear. Not that clear. Yes. Oke, sudah nggak apa-apa wes. Ya kayaknya itu udah maksimum sih. Ini mencet yang mana ya? Present now terus. Present now your entire screen. Your entire screen, lalu nanti screen-nya diklik begitu. Oh iya, Ma'am. Masih pertama kan menggunakan Google Meet? Okay, good. Can you please maximize? Agak dibesarkan. Nah, tuh. Buat Kelas 7. ya, kelas 7 ya. Kelas 7 MTS Muhammadiyah 1. Di sini kah yang logo Mas itu kah? Bukan. Iya, di logo Mas. Tapi nanti ini ya disesuaikan dengan tetangganya, kelas berapa adanya berarti. Seperti Mas Alfa tadi kan mau ambil SD karena tetangganya adanya yang SD. Yang mau di teaching practice-nya nanti loh kan di lingkungan sekitar. Oke. Silakan. Nah, ini ada di pokoknya ungkapan sapaan, pamitan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Terus alokasi waktunya nanti disesuaikan ya. Praktis kita hanya 70 menit, berarti 2 kali 35 gitu mungkin ya. Terus kompetensi intinya menghargai. Langsung ke KD-nya aja Mas. Oh ya. Identitas sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal dan mengakibatkan tindakan nyata, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikatornya Oke. Setiap teks dan unsur kebahasaan Oke. Itu nanti itu masih identifikasi semua ya tentang 3 struktur teks, sapaan, terus apa tadi mas? Berpamitan,
Terima kasih. Oke. Lebih diproduksi saja sampai Mm-mm. Menyusun teks itu sudah benar. yang mana yang ya Heeh. teks interaksi interpersonal dan pendek sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan sapaan dengan Heeh. Oke, udah betul. Ke bawah. Apa ini ya Mas Raihan ya, yang mengidentifikasi itu nanti divariasikan aja KKO-nya ya. Kan kelompok identifikasi kan ada banyak. Mungkin nanti bisa divariasikan di situnya. oh iya Mas. Mm-mm. Berarti tujuan pembelajarannya adalah menyusun gitu ya. Iya tujuan Lisan dan tulis. Oke. menyusun ungkapan dan Oke, berarti seperti Mbak Putri tadi, di aktivitasnya nanti harus mencakup kegiatan writing dan speaking. Karena KD-nya tentang teks interpersonal lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana tentang itu. Oke. Tujuan pembelajarannya nggak ada ini. ada Di atas harusnya Mas, tujuan pembelajaran. oh, ya. Tujuan pembelajaran itu setelah KD tadi, setelah indikator. Jadi setelah tabel itu, kayaknya tabelnya itu terpotong atau gimana sih, kok kurang rapi gitu. Soalnya apa nyusunnya kan di komputer terus ini pakai laptop kan agak Oh, nanti dirapikan lagi ya. Jadi tujuan pembelajaran tuh di bawahnya tabel KD sama indikator itu. Seperti Mbak Putri tadi, end goal-nya apa? Yang di tujuan pembelajaran. Oke, good. Kita ke materi sekarang. ke materi How are you? Oke, itu sudah cukup ya. Kira-kira itu berapa sih? 10-an ya? ya 11 12 Itu jadikan satu aja nggak apa-apa. Hello, hello, hi, 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 hello itu sama aja. oh iya Heeh. ya ya materi Oke. Ungkapan pamitan. Leave taking. It was nice to meet you. Okay, this one it was good to see. Okay. Ke bawah. Mas Alfa nanti seperti ini Mas Alfa ya. Di materi di Mas Alfa tadi belum terlalu terlihat. Oke, baik, ma'am. Oke, ke bawah. Terima kasih. Thank you, you're welcome. Oke. Oh, ada 4 ya, Mas? Sapaan, terus tadi apa? ada sama permohonan maaf ini kegiatan pembelajarannya Mas pertemuan yang siswa melalui aplikasi ini berapa efeknya Oh, ini sebentar. Yang mengamati itu pendahuluan juga. Kan ini nanti kegiatannya luring kan ya? ya luring Kegiatannya luring. Jadi ini RPP-nya RPP daring. Jadi nanti disesuaikan seperti Mbak Putri tadi, misalkan melalui video, berarti alatnya apa? Atau kan karena di rumah kan nggak punya proyektor, itu disesuaikan. Apa menggunakan laptop sendiri, ditonton bareng-bareng 4 sampai 5 siswa itu atau gimana nanti. Makanya teman-teman harus sudah memikirkan teknisnya nanti karena itu luring. Mengajar tetangga, anak tetangga atau keluarga begitu.
Kan tidak kalimat-kalimat seperti melakukan absensi via Google Meet, lalu di kegiatan inti mengamati beberapa gambar yang telah dikirim melalui WhatsApp group. Itu kan kata-kata seperti itu sudah harusnya tidak ada karena luring. Ya, berarti itu diulang ya. Heeh. Oh iya. Terus, ini kegiatan penunjuknya mungkin WhatsApp group ini diganti kayak secara langsung yang tetap muka. Oke, satu pertemuan aja. Satu pertemuan aja. Oh, Jadi nanti silahkan ditentukan Mas Raihan, karena ini desainnya untuk berapa pertemuan? ini untuk 4 kali pertemuan. Untuk 4 kali pertemuan, berarti per pertemuan 1. Apa namanya? Kan tadi ada 4 topik toh. Oh iya. 4 topik yang mau diajarkan tadi. Pertama sapaan, berarti silakan mau diambil yang mana sesuai dengan KD itu. Dan itu saya mau melihat ininya, berarti worksheetnya didetailkan lagi. Coba sudah ada belum Mas? Ini sampai pertemuan 5 gini. Oh iya, pertemuan di mana? Jadi dipilih salah satu yang antara terima kasih sama Di antara KD itu yang mau diajarkan yang mana? dipilih salah satu ya. Worksheet yang mana ya? Kayak gini ya, bukan ya? Ini yang apa? Ini instrumen penilaian. Itu instrumen penilaian. Kalau yang worksheetnya lembar kerja siswanya? Oh, nomor siswa. Iya, Belum ada ya? buat ya. Tadi penjelasan saya ke Mbak Putri sudah paham ya? Yang barang kayak worksheet. Yang worksheet sama penilaiannya silakan itu didetailkan. Oh, worksheet yang penilaian itu. Jadi pekan depan Mas Raihan silakan dipilih satu meeting. Silakan itu didetailkan lagi. Oh, kayak yang iya, misalkan terima kasih bukan ucapan terima kasihnya. Terserah mau satu meeting ambil 2 materi juga bisa kan, misalkan seperti Mas Alfa tadi 3 dalam satu meeting ya Mas Alfa ya, atau dalam Iya, Mas, beberapa satu kali. meeting. Oke. Kalau mau Mas Alfa mau satu meeting introduction aja juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu ya. Oke. Iya. Oke, kurang worksheet sama mendetailkan yang mana yang mau dipakai. Oke, so far itu Mas Raihan. Iya, sebentar. Ada yang ditanyakan Mas Raihan? Worksheetnya itu kan apa namanya, dibuat kayak kita kayak ngasih soal sesuatu ya, seolah-olah. Worksheet itu LKS itu loh. Oh iya, Mas. Seperti apa aktivitas yang dilakukan siswa itu kan ada bahannya. Kan bahannya kan perlu disiapkan. Kan tidak mungkin guru hanya sekedar meminta siswa untuk mengerjakan A, B, C tapi bahannya tidak disiapkan. Oh iya. Ya, oke. Kita buat worksheet itu yang buat kerjain siswanya ya. Betul. Oh iya. Ustaz. Atau teman-teman nanti bisa ke superteacherworksheet.com. Itu banyak sekali contoh worksheet kalau mau lihat. Di situ bisa diadaptasi. Oh iya. Oke, thank you Mas Raihan. Next will be Ini saya stop sharing ya. ya betul. Oh iya. Siapa nih, Mbak Ade atau Mbak Eza? Atau Mbak Saidatus Solihah? Duh, udah ada yang mau? Sebentar, Mem. Masih mau join ini laptopnya.
Oke, silakan. Mem ini di mana, Mem? Gimana Mbak Saida? Bentar, Mem. Itu ada 2 device yang nyala bersamaan, jadi begitu. Echoing begitu jadinya. Coba satunya dimatikan. Ini akun Mbak Saida ada 2 soalnya. Kayaknya Mbak Saida pakai laptop juga, pakai HP juga, mungkin begitu. Jadi satunya di off kan saja agar tidak echoing. Nah, Masih ganti akun, Mem. mm-mm. Jadi Mbak Saida, nah, memang Kenapa, Mem? Yang lain dulu aja, Mem. Ya Allah. Mbak Ade, Mbak Eza, siap? Jadi intinya kalau ada Zoom atau virtual meeting gini yang real time, tidak boleh ada 2 akun yang saling menyala. Kalau dua-duanya nyala itu jadinya gitu. Saling interference gitu ya. Oke. Oke, Mem. Oke, Mbak Eza silakan. Halo. Mbak Ade? Oke, mau dipresentasikan RPP-nya? Ya, sudah. Jadi ini APP saya Hmm. untuk SMP kelas 7. Kebetulan materinya sama seperti dengan Mas Rehan tadi. Oke. Waktunya 2 kali 40 menit. Nanti diganti 35 ya, karena 70 menit. Ya, Mas. Saya pakai KI 3 dan KI 4. Langsung KD-nya sama berarti ya. Coba langsung ke indikator identifikasi melakukan. Nanti dicek lagi ya KKO-nya ya Mbak Ade. Untuk tujuan pembelajarannya juga ini ya, apa di one end goal aja apa? Untuk materinya
Memulai. Kok memulai? Tadi KD-nya apa? Bukan memulai kayaknya. Menyapa. Di ini ya, disinkronkan ya. Sebentar, struktur teks misalkan yang mau diajarkan ini yang mana ini? Harus sinkron juga, misalkan yang sudah dicantumkan kan dari atas kan KD-nya menyapa, berpamitan, terima kasih, minta maaf. Gitu. Berarti struktur teksnya ini hanya 2 dulu begitu kah atau gimana? Maksudnya gimana? I'm sorry, ma'am. Can I leave the class now? I have another Sure. class. Okay, Okay, ma'am. Thank you. thank you Alfa. Yeah. Bisa memulai dan menanggapi respon gitu. Oh, berarti memulai dan menanggapi respon, bukan menyapa, berpamitan. Ya, memulai menyapa dan memberikan respon terhadap menyapa itu bagaimana? Didetailkan aja Mbak, kan karena kalau memulai menanggapi itu tidak mewakili semuanya. Jadi dijelaskan semuanya karena di situ ada 4 materi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 materi toh? Ya. Gitu ya. Unsur kebahasaan. Oke. Oke, sebentar. Yang itu kegiatan inti yang A, menyimak, menirukan dan memperagakan beberapa contoh percakapan dengan ucapan dan tekanan yang benar melalui apa gitu, didetailkan lagi ya. Mengidentifikasi ungkapan yang sedang dipelajari melalui apa, juga belajar menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Nah itu jadi harus jelas medianya apa, dicantumkan di kegiatan intinya. Oke. Sama di kegiatan pembelajaran harus terlihat itunya ya. Oke, langsung ke bawah. Oke, ke bawah. Itu sama seperti Mas Raihan tadi ya, dipilih aja beberapa, misalkan greetingnya itu disesuaikan aja, kalau greetingnya 10 ya responsnya 10 begitu. Ini lembar kerja expression for greeting. Mendingan gini Mbak, kalau gini kan terlalu sulit nanti. Good morning, responsnya kan good morning. Apa Mbaknya diganti ini greetingnya itu diisi semua, terus mereka memberikan respons, boleh, atau di mix misalkan greetingnya yang kosong, responsnya yang ada gitu, misalkan gitu ya. Terus penilaiannya belum ada, evaluasinya belum ada. Ini sampai sini aja sudah selesai. Berarti evaluasi dan rubriknya ya. Worksheetnya juga masih kurang, masa worksheetnya cuma 1. Jadi Anda nanti mengajar, terus siswanya diminta latihan cuma ini doang. Kan kurang toh. Jadi worksheet harus mencerminkan kegiatan yang Anda cantumkan di atas tadi. Makanya tadi saya minta untuk mendetailkan, misalkan siswa praktik apa tadi, memberikan respon melalui lembar kerja dalam kurung lampiran 1 gitu, lebih enak nanti.
yang membaca RPP itu lebih jelas gitu ya. Atau siswa mendengarkan audio tentang greeting melalui video YouTube, linknya dilampirkan atau disematkan di kegiatan intinya juga boleh. Jadi kan alur pembelajarannya kan jelas. Nah kayak gini tadi di kegiatan pembelajarannya Anda banyak sekali, tapi worksheetnya nggak ada, ya nggak? Gitu ya? Oke, Mbak Adit, thank you. Gimana Mbak Eza sama Mbak Saidatus? Are you ready for the show? Kalau tidak apa-apa. Mbak Eza, Mbak Putri, silahkan highlight apa yang sudah saya berikan feedback kepada teman-teman tadi yang sudah presentasi. Silakan direfleksikan apa yang kurang terhadap RPP Anda ya. Gimana Mbak Saidatus? Iya, sudah siap, Mem. Oke. Mau muncul sih. Di present now sudah diklik. Present now. Sudah, Mem. Present now terus klik apa? Your entire screen. Terus diklik di screen-nya. Nah, belum diklik emang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kompetensi intinya, Mem. Awal kelas berapa ini, Mbak? Kelas 10 ya, SMA. Iya, untuk kelas 10. Congratulations itu tulisannya pakai S ya? Iya, pakai S, Mem. Ini, Mem, semalam kehapus. Jadi kalau ada sering banget anak bahasa Inggris, mahasiswa bahasa Inggris bilang, hey congratulations tanpa S. Itu kurang tepat, yang ada congratulations, disingkatnya biasanya congrats pakai TS kan begitu. Oke. Udah betul alokasi waktu, langsung ke KD-nya Mbak. Tadinya saya memilih 3.2, Mem. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan memuji bersayap serta responnya. Yang 4.2-nya apa? Semalam sudah dimasukkan, Mem, tapi dihapus lagi. Kayaknya tetap aja dimasukkan Mbak, karena itu identifikasi kan tahap low order thinking kan, lalu nanti 4.2 itu pada tataran menyusun, biasanya begitu. Nanti tetap dicantumkan, indikatornya juga disesuaikan ya. Nah kalau indikator yang ini kan hanya identifikasi gitu kan, kalau yang 4.2 kan sudah menyusun. Jadi kalau nggak dimasukkan Mbak Saidatus nanti masih mengamati aja. Siswa, anak-anak amati mana frase ini yang merupakan ini apa? Congratulations. Masih begitu, masih belum pada praktek seperti misalkan punya Mbak Putri tadi kan sudah ada prakteknya kan, membuat dialog kan sudah ada prakteknya. Oke, Mem. Langsung tujuan pembelajaran sama komentarnya ya, tujuan pembelajaran. Azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuan pembelajaran sama, silakan dipilih one and goal-nya. Langsung ke materi. Berarti tujuan pembelajarannya hanya memilih satu. Betul. Materi pembelajaran bawah. La haula wala quwwata illa billah. Itu tadi ya, scientific approach itu apa? Kalau memang nggak tahu, silakan bisa diganti. La haula wala quwwata illa billah.
model TBL task based learning. Saya lihat nanti TBL apa enggak. Anda tahu TBL enggak? Anyway, Iya, Mem. gimana? La haula wala quwata. Kayak metode pengajaran yang kayak ngasih-ngasih tugas berjenjang gitu, Mem. Terus? Ya sesuai sama kemampuan si pembelajar, maksudnya peserta didik. La haula wala quwata. Oke, sudah, nggak apa-apa. Terus bawah? Allahu Akbar, Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini seperti teman-teman yang lain juga, ini misalkan peserta didik mengamati materi congratulations dan compliments yang sudah disediakan oleh guru melalui apa gitu ya, sama aja ya. Langsung ke bawah, didetailkan lagi, medianya masih belum ada, atau melalui worksheet dan sebagainya. Oke, coba worksheetnya yang mana? Sebentar. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Nah, itu stop. What is congratulation? Congratulation is expression that we use to give congratulation utterance when he is successful in his success, she success in doing something. Kinds of congratulations. Congratulations of someone success, happy birthday. Ini kalau konteksnya mahasiswanya muslim jangan dikasih Merry Christmas ya. Oke, Mem. Siswamu muslim atau non muslim? Oh, kalau di sini orangnya campur-campur, Mem. Enggak, nanti yang mau diajar. Iya. Yang mau diajar yang ini. Tetangganya non muslim, ada yang non muslim? Ada. Berarti mau mengajar non muslim juga nanti? Iya. Oke. Atau cari yang apa? Yang general aja, misalkan apa yang general tuh? Wisuda misalkan begitu. Atau peringkat 1 misalkan begitu. Graduation atau menang lomba begitu bisa. Karena itu nanti kalau siswanya muslim kan itu soal akidah ya. Bilang Merry Christmas kan enggak boleh. Baik, Mem. Oke. Sama ya penggunaan kata congratulations pakai S semua. On your promotion itu bagus. Congratulations on your promotion. Promotion itu apa, Mbak Saidatul Solihah? Bukan yang promosi gitu, Mem. Kayaknya ambil dari internet langsung aja ambil gitu ya. Promotion itu naik jabatan, misalkan kakak atau bapaknya Mbak Saidatus nih naik jabatan jadi apa, kepala divisi misalkan, itu congratulations on your promotion daddy gitu. Jadi bukan promosi. Kalau promosi kenapa diberi promosi? Ini kan ucapan selamat. Jangan lupa SS-nya ya, congratulations for your graduation, harusnya gitu. Oke, Mem. Coba di ini lagi apa, karena ini congratulation itu expressions-nya harus diteliti lagi karena itu yang akan dihafal oleh siswa. Congratulations SSS, I must congratulate you for your success. Boleh, let me congratulate on your success, boleh. Okay. Complimenting. Okay. Oke, bawah lagi. Itu sama ya, nanti komennya seperti Mas Raihan sama Mbak siapa yang sebelumnya, Mbak Ade tadi. Dikurangi aja berapa. Terus ke bawah.
Ini contoh dialognya ya. Iya, mem. Oke, ke bawah lagi, Mbak. Kalau untuk siswa SMA, segitu panjang nggak? Hello, how are you? Tidak, mem. Nggak, oke. Bawah. LKS-nya pilihan ganda. The cake is very tasty. Oh, ini kayak Mbak Anu tadi ya, Mbak. Siapa tadi yang pertama? Mbak Putri. Terus ke bawah. Reading comprehensions. Oke, bawah. Oke, boleh. Bawah. Oke. Boleh. Oke, mem. Oh, ini pilihan. Ini jawabannya, mem. Terus bawah. Sudah, mem. Berarti LKS itu dibuat untuk menilai begitu nanti? Iya, mem. Kalau begitu ya nggak apa-apa, oke. Rubriknya ini ya. Kalau punya Mbak Putri tadi mau dibikin gitu juga nggak apa-apa. Kalau mau dipisahkan untuk evaluasinya ini untuk LKPD atau LKS-nya diganti yang tadi berbentuk komik berdialog kosong tadi juga boleh. Oke, sudah itu. Jadi Gimana? yang pengamatan sikap ini nggak apa-apa, mem, dipakai, mem. Kalau menurut saya sih pengamatan sikap itu tidak perlu dinilai ya. Maksud saya fokus kita kan bukan di situ. Maksudnya ya memang mengajar itu menilai sikap. Tapi yang harus terlihat di rubrik ini kan harusnya pengetahuan kognitifnya. Jadi dia memahami apa yang kita ajarkan itu, memahami unsur kebahasaan dan sebagainya. Rubrik yang lain ada nggak? Yang pengamatan tentang kognitifnya? Belum ada, mem. Nah itu, kalau toh Mbak Saida mau menilai pengamatan sikap peserta didik, boleh, sangat boleh. Tapi juga jangan lupa ada rubrik pengamatan tentang itu tadi. Kan itu LKS-nya sudah ada, tapi kok rubrik pengamatannya tentang sikap, itu yang agak aneh. Iya nggak? Iya, mem. Harusnya ya rubriknya kayak Mbak Putri sama siapa tadi, Mas Raihan atau Mbak Ade tadi. Rubriknya ya tentang apa yang dikerjakan gitu. Begitu ya? Oke. Oke, Mbak Eza, saya kira cukup ya. Mbak Eza bisa merefleksikan apa yang sudah dipresentasikan teman-teman. Silakan direvisi. Next meeting saya akan lihat lagi tentang hasil revisinya. Harapannya silakan lihat template-nya di mana itu namanya? Panduan. Itu sudah ada template-nya. Kalau toh mau pakai template-nya di panduan itu sangat simple. Yang penting ikuti itu saja. Kalau toh teman-teman punya template yang sudah rapi, tadi yang punya sudah rapi itu punya siapa ya? Mbak Putri kalau nggak salah. Yang sudah ada tabel-tabelnya, atau Mbak Ade tadi. Okay. Is there any questions before I end the session? Oh, ma'am. No, good. Thank you very much for your participation. See you next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.